Sobat Missile Voice yang ada di rumah, kita sekarang udah bersama dengan Bapak Kades Hili Simayetana nih. Halo Bapak, apa kabar? Baik, selamat malam. Selamat malam Bapak. Jadi sebelum kita mulai nih Pak, tanya-tanya jawabnya ngobrol santai. Kita sapa dulu dong teman-teman Missile Voice yang ada di rumah. Halo. Sobat Missile Voice, Mari bersuara. Oke. Jadi kita ngomong santai aja ya Pak. Iya. Ngobrolnya santai, terus kita mau nanya beberapa pertanyaan yang mungkin bakalan jadi pertanyaan para netizen juga nih di rumah, teman-teman sobat Missile Voice yang ada di rumah yang mungkin lagi nonton juga pastinya kan. Nah, jadi kita mau tanya dulu nih untuk yang pertama tuh, kan kita tahu Kecamatan Maniamele ini ada beberapa desa gitu ya Pak. Nah, tapi kenapa sih harus Desa Hili Simayetana yang menjadi wadah untuk kegiatan Maniamele Fest dari tahun kemarin ya Pak, yang kita tahu sampai tahun 2023. Kita tahu dulu bahwa Hili Simayetana itu desa induk dari Kecamatan Maniamele. Dari beberapa ada 14 desa dan ini adalah desa induknya. Ditambah dengan ini desa tradisional yang udah lama, desa tua yang ada di Kecamatan Maniamele. Sehingga desa ini ya wajarlah diangkat berbagai kebudayaan, ada atraksi dan berbagai kuliner yang desa Hili Simayetana ini. Jadi itulah kenapa kita memulai dari desa Simayetana. Ditambah dengan ya kita dari inisiatif kepala desanya untuk bisa bergerak menggunakan dana desa untuk kemajuan desa itu sendiri. Oke, berarti emang untuk kegiatan Maniamele Fest ini sendiri diprogramkan oleh kepala desa ya? Oh iya, dari pemerintahan desa dan kita masuk APBD program ini dan keuangan ada yang memang kita alokasikan untuk kegiatan budaya seluruh. Berarti memang dari kegiatan pemerintahan desa. Iya. Kemudian gimana sih respon masyarakat desa terkait adanya Maniamele Fest ini di Desa Hili Simayetana? Memang dari tahun 2020 kita udah siap-siap ancang-ancang. Memang pasti banyak kendala awal-awal. Tahun 2021 kita dipercayakan untuk melaksanakan PKD. PKD itu Pekan Kebudayaan Daerah dan PKN lanjutannya Pekan Kebudayaan Nasional dari Kemendikbud. Jadi akhirnya kita laksanakan itu sebagai cikal bakal untuk melaksanakan Maniamele Festival. Lama-lama masyarakat memahami dan mengerti dengan berbagai kegiatan dan kemajuan, anak-anaknya bisa terdidik, kemudian ditambah dengan ekonomi kreatif. Makanya pada waktu tahun 2021 dimulailah ADWI, sebuah program dari Kemenparekraf untuk mengangkat wisata, yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kayak mengikuti hanya sampai 300 besar. Tahun 2022 kami ikutin kembali, ternyata kami menjadi 50 besar. Dan menjadi kategori terbaik dari homestay, dan inilah tempat ini homestay kategori terbaik. Iya, terbaik. Selain itu kita punya atraksi yang memang memikat semua para pengunjung di desa ini. Oke, berarti itu ya sobat Missile yang ada di rumah, sobat Missile Voice, bahwa for your information, tahun lalu tuh Desa Hili Simayetana ini sudah dinobatkan ya sebagai menjadi desa wisata terbaik 50 besar ya Pak di seluruh Indonesia. Itu luar biasa sekali sobat Missile Voice. Jadi memang menurut saya pribadi ya itu hal yang sangat keren sih. Itu luar biasa. Dan kemudian bagaimana sih dampak untuk masyarakat desanya Pak untuk kegiatan-kegiatan pagelaran budaya seperti ini? Karena memang yang kita angkat adalah ekonomi kreatif sesuai dengan cita-cita misi visi dari Kemenparekraf, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan masyarakat tahu, menyadari dan menikmati berbagai ekonomi kreatif yang muncul di masyarakat dari beberapa tahun ini, dari tahun 2021, 2022, dan kita laksanakan tahun 2023 ini. Masyarakat sangat antusias dengan ada dampak positifnya, ekonominya bangkit, anak-anak terdidik, hobi, kegemaran, kesukaannya tersalurkan, baik bidang seni, budaya, kuliner, makanan,
kerajinan tangan Ya. dan lain sebagainya. Oke. Terus bagaimana sih Pak cara mempertahankan adat dan budaya yang sudah ada di desa Hilismetana ini? Memang Hilismetana telah menjadi desa tertua dari tahun 1800-an itu desa ini udah terbangun, sehingga ini menjadi ciri khas dan berbagai pegelaran-pegelaran budaya dari tahun ke tahun, sehingga dari tahun 70-an diangkat kembali dengan berbagai kegiatan ritual. Tahun 2020 ini kita akan kembali dan kita berusaha, masih saya jadi kepala desa, kita akan bertahan. Dan kalaupun nanti saya tidak lagi jadi kepala desa, kita udah bentuk beberapa lembaga-lembaga yang mengelola desa ini menjadi desa wisata. Contohnya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Kemudian ada BUMDes desa yang mengelola keuangan usaha-usaha di desa itu. Jadi tadi ada satu yang terlewat mungkin ya Pak, aku mau nanya nih. Jadi kan karena sudah dinobatkan sebagai salah satu desa terbaik nih, Desa Hilismetana, salah satu desa terbaik di Indonesia, ada nggak sih rentan waktunya Pak? Mungkin kayak jangka waktu kalau misalnya desa ini tidak mempertahankan apa yang menjadi memang kita konsisten. Memang kemarin ini kita nggak punya duit, dengan keuangan yang pas-pasan di tahun 2021, 2022 sempat kita udah berhentikan tahun 2023. Berhenti dulu lah. Tapi dengan berbagai ide, tanggapan dan semangat dari teman-teman, ya udahlah kita laksanakan lagi. Toh juga ada dana desa yang kita bisa kelola untuk kegunaan itu. Buat apa dana desa? Iya, Ya, kita gunakan dana desa untuk mengangkat ekonomi kreatif di desa ini, sehingga kita yakin bahwa masyarakat memahami dan pasti akan berkelanjutan, dan kita akan bertahan itu semasa saya jadi kepala desa akan berkelanjutan. Tidak ada batas ketika kita dinobatkan. Dalam pikiran kami jangan sampai sia-sia. Mungkin hanya sebagai sejarah kalau udah dinobatkan, tapi kelanjutannya efeknya apa? Nggak ada gunanya. Iya, benar. Nggak ada gunanya. Jadi makanya kita akan berkelanjutan. Oke, terus kira-kira apa aja sih yang menjadi daya tarik atau apa sih yang ditawarkan desa ini selain dari adat dan kebudayaan ya mungkin Pak? Mungkin ada hal lain yang ditawarkan desa untuk menggait para pengunjung dari luar atau mancanegara gitu. Memang yang paling kami punya di desa ini adalah atraksi budaya yang tidak ada dimanapun. Dan kami ada ritual Famadaya Harimau yang asal usulnya adalah sebuah kepercayaan yang dulu itu setiap 7 tahun dibuat ritual ini dan sebagai pembebasan dari berbagai kesalahan. Itu sekarang kami lestarikan menjadi kearifan lokal. Selain itu, kami punya kampung yang panjang sekali, tidak ada di desa-desa lain. Iya, benar. Itu 500 meter itu sebuah desa yang unik. Hanya mungkin kami akan mau sepakat, mudah-mudahan kita ada dukungan dari berbagai yang mau peduli dengan rumah-rumah adat yang sudah roboh waktu gempa. Tapi kami akan kembali membangun untuk seluruh desa kampung ini adalah rumah adat. Selain itu, kami juga punya sesuatu tempat-tempat wisata yang kita bisa buat menjadi wisata buatan. Contoh, ini Hilismetana adalah desa yang terluas sawah, persawahan. Dan kita yakin di Bali itu, di desa Ubud, itu ada wisata sawah. Dan luar biasa, kami sudah pernah ke sana, kami terinspirasi. Kemudian di sebelah arah timur di sini, kita ada air terjun yang memang masih alam. Dan konsep kita akan bangun, kita akan buat, sekalipun ya berbagai tantangan, tapi kita yakin bahwa ketika kita udah mau berbuat, pasti akan berhasil. Bahu-membahu ya. Bahu-membahu. Dan dari tahun ke tahun ini, masyarakat semakin banyak mengerti
memahami, oh ternyata budaya ini bukan hanya sebagai tinggal sejarah, bukan budaya ini tidak mendapatkan uang, tapi zaman ini berubah bahwa kita tampil atraksi sebagai pertunjukan, sebagai hiburan, mendapatkan juga uang. Sehingga kami di sini memantapkan kelembagaan, organisasi, dan manajemen berbagai kelembagaan. Karena dengan kegiatan seperti ini juga menjadi salah satu yang bisa melestarikan kebudayaan, Oh ya, iya, iya. agar kebudayaan dan adat istiadat itu tidak hilang dan tidak terlupakan. Dan lebih unik sekarang bahwa anak-anak yang lebih kami, sekalipun ada udah lanjut usia tampil, tetapi sebenarnya generasi muda, anak-anak sekolah SD, SMP, SMK selalu kami tampil di tidak ada sebuah batasan. Kemarin pada opening anak-anak semua ramai untuk melakukannya. Karena sekalipun belum pintar, belum bisa, tapi sekali sebulan kami melaksanakan berbagai latihan-latihan. Bukan hanya yang ada anak-anak yang di desa Induk Hilisi Metane, sekecamatan Menemel kami undang untuk dari luar bisa ikut regenerasi, dan itulah hal yang paling penting. Karena juga saya seorang guru di sekolah pun kami terus buat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk kearifan lokal, untuk mengangkat sebuah kearifan lokal. Ya, buat teman-teman sobat Nisel Voice yang di rumah juga jangan lupa kita harus saling bahu membahu untuk melestarikan kebudayaan kita. Jangan terlena dengan perkembangan zaman. Bagus loh perkembangan, bagus apa yang dilakukan di Desa Hilisi Metane ini sangat luar biasa ya Pak untuk melestarikan kebudayaan ini. Dan tadi kan Bapak juga sudah singgung ya Pak tentang homestay. Kita kan menyediakan homestay ya di sini. Dan dengan pagelaran budaya. Nah, bagaimana dengan kuliner Pak? Apa sih yang ditawarkan Desa Hilisi Metane terkait dengan kuliner? Untuk kuliner, kita menggali berbagai masakan-masakan makanan jajanan di kampung ini. Kita yang udah sering adalah ada namanya kerupuk singkong. Itu diparut, kemudian dijemur. Sudah ada yang buat di sini, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada keve-keve dari bahan dasarnya ikan, daging ikan yang dihancurkan, kemudian dibuat seperti bulat-bulat dan itu ada namanya keve-keve. Semacam bakso, enak. Bukan ya? Itu biasanya itu diasapin, itu diasapin. Kemudian ada juga di sini babai, itu dari kacang kedelai yang dihancurkan, dijadikan sebagai makanan jajanan, babai namanya. Selain yang itu masih banyak jajanan yang buatan. Mulai besok lusa udah mulai mereka jualan. Oke. Berarti ada banyak ternyata ragam makanan atau kuliner yang disediakan ya guys. Tapi memang mungkin itu yang paling dikenal ya atau paling famous ya. Gitu. Iya. Oke. Nah, dan hal unik nih yang kami lihat di Desa Hilisi Metane ini. Setiap rumah itu pasti ada tong sampah di depan rumah. Nah, jadi kita mau nanya nih Pak, itu tuh memang disediakan oleh pemerintahan desa atau memang kesadaran dari masyarakat itu sendiri? Tidak semua, tapi ada juga keluarga menyediakan tong sampahnya di halaman. Tapi pemerintah desa juga telah membeli keranjang sampah dan ditaruh di titik-titik tertentu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan khusus untuk event ini, kita telah mempekerjakan masyarakat di lingkungan ini. Ada beberapa titik yang harus setengah jam harus ngumpulin sampah, harus sapu halaman ini. Setiap setengah jam kumpulin sampah, harus jadi desa bersih supaya semua pengunjung dan yang datang merasa nyaman. Dan tidak boleh buang sampah sembarangan, sekalipun masih banyak yang tidak sadar akan sampah. Tapi kita udah menerapkan di sini. Tetapi kalau setiap hari udah 2 tahun, 3 tahun saja kepala desa, tiap pagi mereka menyapu halaman dari ujung kampung ke ujung kampung. Sudah sehat, lingkungan yang sehat. Iya. Jiwa kepemimpinan. Kita harus sampah, kita harus bebas dari sampah. Hanya memang pergumulan kami sekarang untuk tempat pengumpulan sampah itu jadi beban memang. Kenapa kita nggak punya TPA? Ya. Jadi sekarang kita minta ke masyarakat aja, kalau ada sampahnya harus
dibakar sendiri atau dikelola menjadi pupuk di belakang rumah. Nah, pesan untuk sobat Misal Voice nih Pak yang sedang menonton terkait dengan melestarikan kebudayaan, mungkin untuk melestarikan kebudayaannya masing-masing di daerah mereka gitu. Kebudayaan adalah jati diri. Kebudayaan adalah jati diri. Hilang kebudayaan tidak punya jati diri. Bahasa lah, seni, musik, tari, itulah jati diri. Sebuah daerah, sebuah desa, sebuah negara. Sebuah negara pun adalah jati diri. Bahasa itu jati diri. Jadi bahasa Nias jati diri, budaya adalah jati diri. Ayo kita pertahankan. Sekalipun kita pintar bahasa Inggris, jangan lupa bahasa Nias. Benar, betul. Sekalipun bisa berbagai bahasa, bahasa Mandarin sekarang banyak yang tahu bahasa Jepang, banyak orang Nias yang tahu bahasa Jepang. Tapi jangan lupa kita punya jati diri adalah orang Nias. Jangan lupa bahasa. Jangan lupa. Minimal enggak ya, kadang-kadang banyak orang Nias yang lahir di perantauan. Mudah-mudahan orang tuanya memakai bahasa Nias di rumah. Tapi di luar mereka pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tetapi di dalam rumah tolong harus kayak kemarin siapa itu? Si Anis Gea. Ya ternyata dia sedikit-sedikit bisa bahasa Nias. Karena itu menjadi jati diri orang Nias itu sendiri. Iya, benar. Jadi itu. Ayo kita mau pertahankan musik tradisional budaya kita supaya itu akan menjadi kearifan lokal dan suatu ketika akan mendapat sesuatu ketika kita melakukannya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih pesan-pesannya Pak. Didengarkan oleh sahabat Misal Voice yang di rumah dan yang sedang menonton saat ini nih. Oke, mungkin itu saja kebersamaan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya ya Pak, dan terima kasih untuk semua pesan-pesannya, dan dadah-dadah dulu untuk halo dadah di rumah yang lagi nonton. Oke, terima kasih. Apa lagi ya Pak, sahabat Oke. Misal yang di rumah. Sahabat Misal Misal, Voice, mari mari bersuara. bersuara. Oke, ya Bu. Ya,